berhubung umat manusia kebanyakan rohaniyahnya itu sisa hidupnya dipergunakan beriman terhadap selain Allah alias bercinta berkasih mesra terhadap selain Allah, gini kita sing disebut rohaniyah yang tinggalkan Allah. Krono kena bisikane nafsu terhadap kesenangan dunia, hubus syahwah itu kesenangan nafsu. Ayo, sinten sing gak kepingin omahe tingkat ngacungo, kau nasi ngaco. Sinten sing gak kepingin omahe iku mang gedung besar, penuh AC, di dalamnya penuh mewah, tumpaane mobil sembarang. Sinten sing gak kepingin mewah? Ayo. Kalau sing agak ayo ngajeng. Mesti kesenangan nafsu itu begitu. Didorong hati jenengan rohaniyah untuk bersukaria dengan apa yang disukai hawa nafsu. Alhaakumut takasur. Kalau rohaniyah sudah kejebak di situ Bapak Ibu, mohon maaf, alhaakumut takasur. Rohaniyah akan lali nang Gusti Allah. Rohaniyah akan melalaikan Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum ya napa an salatihim sahun. Wong sing salat iku bakal mlebu neraka wel. Ini salat padahal. Orang yang mohon maaf, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Sholat yang bagaimana orang? Alladzina hum fi sholatihim leresan itu. Alladzina wong akeh ala sholatihim ala apa fi sholatihim sahun an sholatihim sahun. Mohon maaf, dia melalaikan. Niki kalau kita tarik dari penafsiran muhakamah, wis waktu ini teko gak ndang sholat, alasan si repot sampai habis waktunya, gak uman waktu, ya. Tapi kalau kita tarik dari mutasabihat, mboten ngoten. Waktu jenengan kali kula sholat an sholatihim sahun. Ketika sholat itu posisi ati lali nang Gusti Allah. Ini lebih ke dalam lagi. Mengapa? Sebab karena kita ruhaniyah itu masuk perangkapnya nafsu di dalam kesenangan sing disenengi hawa nafsu. Mestinya itu cukup cintane iku dohir jasad jenengan, bukan ning ruh, bukan ning hati. Hati hanya bercinta pada Allah. Ani'budullaha wajtanibut tauhid. Hati harus bercinta hanya pada Allah. Hati hanya menyembah pada Allah. Wajtanibut tauhid, hati atau ruh harus tinggalkan selain Allah. Tapi ini kibadan. Akhirnya sisa hidupnya ini kita pergunakan untuk bercinta pada selain Allah. Berarti Allah telah kita tinggalkan dikarenakan kita kepencut dengan kesenangan apa yang disenangi oleh hawa nafsu. Iki jenenge roh minggat saka Allah. Dan ini semuanya terjadi pada diri kita sebagai manusia, Pak Bu. Cuman pertanyaannya berapa puluh tahun? Ada kebanyakan itu sampak sedo hatta zurtumul
makobir sampai sedo mayoritas. Oleh karena ruhaniyah umat manusia posisinya tercengkeram dengan belenggunya hawa nafsu, akhirnya muncullah satu ayat diturunkan oleh Allah. Sebab nuzul, asbabun nuzulnya surat Az-Zumar ayat 54 ikut turun dikarenakan posisi ruhaniyah kita tinggalkan Gusti Allah. Padha kareng ini. Mbak Sri iku minggat teko bojone, katut bojone wong li. Mergae Mbak Sri seneng bojone wong li. Lah iki gak sah, kudu balik bojo nang sah lah, ngoten nah. Akhirnya Allah dawuh, wa anibu hiroh wis ndang bali ya sira kepada siapa? Ila rabbikum, maring pangeranmu. Sudah terlalu lama kau mendustakan Allah. Jangankan kau di luar sholat, di dalam sholat pun ruhaniyahmu, hatimu selalu lalai pada artine lalai Pak Bu, jenengan iki ning ati gak sadar. Sing garakno iso ngadeg iku Gusti, sing garakno iso rukuk Gusti, sing garakno iso sujud Gusti, sing garakno iso maca rukun salat Gusti, tapi nggak sadar. Berarti banyak orang yang gak sadar, ning ngaku-ngaku sadar ngene lho, tapi atine sing gak sah. Ya iki jenenge batang urip. Atine mati, jasate koyoke urip. Lho kaya ngaten iki. Nyuwun sewu. Allah sampun memberikan solusi, peringatan. Pertama peringatan. Wis ndang bali ya kuwi nang pangeranmu. Wa aslimu lahu, kau nanti akan bisa berpasrah diri kepada Tuhanmu, kepada Allah, manakala kau gelem kembali, mau kembali. Lakukanlah ini dari sisa hidupmu di dunia ini, min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datangnya kematian. Wis. Jenengan saiki cara individu ditakoi umur sampean berapa, saged jawab. Ada yang 40, 50, 60, 70. Tapi nek tak takoi ditanya, sisane kantun pinten? Enggak tahu. Nyun sewu, idza jaa ajaluhum, tatkala ajal kematian iku datang, dan kematian iku mesti mboten? Mesti napa mboten? Mesti toh? Kullu nafsin dha'iqatul maut, mesti. Datangnya itu tidak melihat harus tua, harus sakit. Enggak. Kadang-kadang kita masih muda. Kalau itu sudah datang, nggak bisa dimajukan, tidak bisa diundur. Kadang-kadang kita masih sehat. Saya punya teman Pak, dia itu olahraga ini kuat, badminton. Olahraga ini badminton. Sesama teman. Loh, ketika di tengah-tengah badminton itu loh Pak Bu, entah ikut serangan jantung aku yang nggak tahu, mohon maaf. Alah, kira-kira setengah tahun yang lalu, nggak sampai setengah, 2 bulan insya Allah. Loh. Belum selesai badminton ikut terus sendepel itu apa? Berhenti nang tembok gini loh Pak Bu. Lah teman-teman menganggapnya dia itu kecapean terus sendepel gini. Lah
Kok ya diwas-wasi 5 menit kok gak ndang berdiri-diri. Lah kok merem. Konco-konco menganggap kecapean terus ngantuk tidur. Nggak nyangka. Kan jadwalnya belum selesai toh. Kok sampai lama? Jadi didatangi teman, dipegang-pegang, nggak ada respon. Urat lehernya dipegang sudah nggak ada nadi. Inilah innalillahi. Sehat. Kok gak, kalau nggak sehat, kok gak sehat alias sakit, gak mungkin toh badminton. Gak mungkin. Loh, ketika itu datang nggak ada yang bisa memajukan dan memundur. Loh. Makanya sisa kita umur nggak ada yang tahu kecuali Allah. Lewat ayat ini Allah menyeru, lekaslah kau kembali kepada Allah. Lekas. Min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datangnya kematian. Jikalau apabila kau tidak mau lekas kembali, terus kedatangan tamu yang tidak diundang tadi yang mesti datang, maka summalatun soru, nggak ada pertolongan dari Allah. Artinya kalau jasad si asal dari tanah, kita akan kembali ke tanah. Gak iso berangkat sendiri, anak, istri, suami, tetangga yang mengantar. Ruh berangkat sama siapa? Ajak-ajak tetangga mau ah? Hah? Berangkat sendiri. Tapi summalatun sorun, di situ tidak akan dapat pertolongan dari Allah. Artinya wa min waraihim barzakhun, masuk di dalam alam barzah yang gelap gulita. Bahasa syariat masya wak mudin murui petung swidak jaran. Kok iso swidak jaran ya? Bolak-balik diwurui. Si fulan, nanti kau akan didatangi 2 malaikat, Mungkar lan Nakir. Dia itu takon, fulan jangan takut, dia juga makhluk Allah. Dia akan bertanya marrabbuka. Lagi itu dah. Marrabbuka, mannabiyuka, kiblatuka, kitabuka, dan lain seterusnya. Jawaban kanthi tegas, Allah iku pangeranku. Lah ngoten nggih. Sebetulnya wak modin iku murui sing teko-teko iku lho. Sebagai takziah iki lho, yang dikandani ku iku. Lah wis wong mati kok. Sudah habis. Makanya Allah katakan min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum kau kedatangan satu kepastian kematian itu, lekaslah kau kembali kepada Allah. Bertuhanlah, berimanlah, bercintalah, kembalilah kepada Allah. Karena dulu kau sudah ngalami hanya bercinta pada Allah di masa ketika saat jenengan iki ning alam nukot goib atau zaman azali, sampai dilahirkan sampai akil balik, jenengan iki terus bercinta pada Allah. Tapi ketika saat akil balik datang jebret, mulai laki dan perempuan duweni syahwat, kesenangan. Padahal Allah sudah katakan ad-dunya mata'ul ghurur. Kesenanganmu yang ditiupkan oleh nafsu duniawiyah itu kesenangan yang menipu. Kata-kata menipu itu pun dimasukkan secara jasmani, harus rohani. Kalau jasmani ya patrai Pak. Umumnya jasmani harus kerja, harus sandang pangan papan, karena hukum syariat berlaku.
Karena kita masih ada di dunia. Cuman ketika saat jasmani menghadapi mataul ghurur, mataud dunya, kesenangan dunia, ruhania wajib untuk bertemu Allah. Enggak boleh ruhania bercinta sama dengan apa yang dicintai, yang dicari oleh jasad, enggak boleh. Sebab Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya menyembah. Menyembah iku bertemu. Sing nyembah kudu ero sapa sing disem. Cara bahasa kula dikatakan bertemu dari Mojokerto bertemu jenengan iki. Iki lho makrifat sudah. Paham nggih? Cuman prosesnya mulai Mojokerto tadi berliku-liku jalannya, menghadapi gunung, belok-belok, hujan lagi. Jangan takut dengan tampilan-tampilan duniawi, jangan takut. Karena itu jalanmu untuk menuju sampai bertemu Allah. Jangan berhenti. Cuman caranya bagaimana ketika kita menghadapi bisikan nafsu dalam diri kita, bagaimana biar lolos. Paham gitu? Rasulullah dawuh, umatku yang kukhawatirkan, artinya umatku yang menghadapi perang yang paling besar adalah melawan hawa nafsu. Sahabat, kita sudah melewati perang jihad kecil, nanti umatku akan menghadapi jihad besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu ruhaniyah kita. Bagaimana caranya kita lolos dari penghalang-penghalang itu? Nanti ada solusinya Bapak Ibu. Cuman kalau kita membahas ayat surat Az-Zumar tadi berkenaan dengan mbah yang sudah mangkat atau sudah wafat, itu pepeling kalau tidak akan kembali ke dunia lagi. Jasmani ini wis gak balik maneh, tinggal meneruskan proses perjalanan kehidupan yang abadi. Nah, kita kini sebelum masuk di dalam pintu itu Allah sudah katakan kembali yo kau lekas. Sebab jikalau tidak mau kembali sampai datangnya satu kematian, tsumma tunsorun. Ini Quran, hukum yang paling tinggi yang dijadikan dasar oleh umat Islam seluruh dunia. Quran adalah hukum tertinggi. Percaya nggak percaya, aku nggak maksa. Wattabi'u, kui manut, percaya, atiullah wa atiur rasul atau tidak, urusan kita masing-masing. Saya hadir di sini di tengah-tengah saudara saya, sifatnya bukan kok yo maksa, tidak. Ndak. Satu, saya hadir di sini memang karena silaturahim. Kedua, ngencengno iman kita masing-masing yang masih sementara ada iman selain Allah. Sampai tingali surat Al-An'am, Nabi Ibrahim. Sebelum beliau itu bertemu Allah, beliau mencari Allahnya, Tuhannya itu sampai 3 ayat dihabiskan. 76, 77, 78 Al-An'am. Dia sempat mengatakan bintang itu Tuhan. Iku mungkin Allah. Sempat mengatakan bulan itu Tuhan. Sempat mengatakan matahari itu bingung, beliau masih bingung. Tapi ketika saat bulan dan bintang itu tiada, maksudnya siang kan hilang Bun.
Oh bukan, ketemu matahari. Ketika saat maghrib tiba, kok yuk Tuhan kok mis gak ono. Oh bukan, sama Pak Bu. Ketika kita melihat ini, melihat itu dan lain sebagainya. Ketika hati kita mempunyai prasangka iman si A, si B, si C, itu kebingungan kita. Tapi jawabannya ada di surat Al-An'am 79 terakhir. Itu sering sampai baca. Tapi entah caranya jenengan sudah tahu atau tidak untuk bermakrifat pada Allah di situ. Apa? Setiap jenengan sholat mau membaca Fatihah di rakaat pertama disebutkan ini wajah tuas. Ya. Kuarahkan sesungguhnya kuarahkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Ini jarang dibuka di tengah umum. Karena ketakutan, takut fitnah. Sesungguhnya kuarahkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Endi wajah roh itu Pak Bu? Kalau wajah jasad ya ini. Ya. Umur 20, 30, 40 yang laki gagah, ganteng, sing edok cantik. Sik semampai. Coba engko nek wis menginjak umur 80, 90. Nang digagahi. Tinggal POE. Gitu ya. Sikile dadi telu. Lah iku ambek tongkat dengan tongkat. Allah ya karim. Kalau wajah ruh kekal. Kalau elek kekal elek. Kalau ganteng, cantik, jamal, jamalia tetap. Sebab rohe menungso iku ana loro. Sing sapa wonge rohe iku dimenangno, dikuasai nafsu, mongko lebih jahat daripada jadi jahat daripada khayawan. Sing sapa wonge atine dikuasai oleh sing menang iku akal malaikat, maka lebih tinggi derajatnya dari malaikat. Sing nafsu sing dikalahno nafsu mau berarti lebih jahat dari khayawan. Ulaika kal an'am balhum adol. Sampai ngerti kil patah sikil papat gitu. Raja kaya itu wedhus kambing lah. Jadi wajah sampean kali kula ruhaniyah ketika saat dikatakan dibelenggu oleh nafsu, iman kita itu tidak terhadap Allah. Wajah roh sampean kali kula niku kados kuwi. Balhum adol, bahkan lebih jelek. Iku sifat karakter kita. Muncul hasud, muncul riya, muncul takabur dan lain sebagainya. Nyuwun sewu. Ayo digerabak dewi-dewi. Kula niki pedagang tempe. Laris duduk-duduk. Lah ya mesti apa wong dodol dewi. Sak pasar itu enggak ada yang jualan tempe, hanya saya. Omset saya satu hari bisa ratusan juta. Mesti orang lain pingin jualan. Akhirnya jualan Pak. Tempe ini luwih enak jenengan, harganya lebih murah. Sing penting sampai oleh badi. Lah ngeten nggih. Pelangganku lo jelas ngalih toh. Kacek 1000 mesti pindah. Gelem gak gelem atiku mesti hasud muncul. Iri drengki. Wis ngeleki nanggone jenengan lak nggih to? Lah piye Pak? Bagaimana wong dagangan saya wutuh gak payu. Sedina gak payu. Lah dagangan jenengan telas. Mesti kula niki
elek ati nang gone jenengan. Wis gak kathik gak. Wis akhirnya nanti golek perdukunan. Mbuh larinya nang gone geni apa nang cahaya. Mbuh larine nang gone ilmu hitam apa ilmu putih. Pokoknya laris maneh. Nggih nyun sewu lho Pak. Lah tangga kula sing dodol niku wong wedok ayu pisan, nggih. Nggih nyun sewu. Wong delok iku mesti seneng. Diencepi tok sawenang-an. Lah kula mrengut ae. Dadi pembeli ya gak seneng. Tak taburno uyah. Le iki uyah ya. Taburno nang gone sing dodol tanggamu mangcek gak payu. Japa-jabu telek asu. Akhirnya mambu tempemu mambu telek. Misal. Akhirnya ngalih. Aku yakin imanku gara-gara ini tadi. Lah ngoten nggih. Akhirnya junjung aku ya wong iki. Bah dukun, bagus, badus, wis macam-macam wis. Mesti imanku ada di situ. Nyun sewu. Jenengan juga nggak terima, mari rawame kok ambu telek. Podo Pak imani, moro nanggone. Wis terserah, saingan, backingan, lah ngoten nggih. Akhirnya karo-karone ambu gak enak, gak payu kabeh. Wis. Inilah Pak yang terjadi. Ini yang terjadi di tengah masyarakat ini. Karena kita tidak sadar kalau kita didu ambek nafsu diri kita. Ditanamkanlah hasud, ditanamkanlah riya, takabur, sum'ah dan lain sebagainya, sifat-sifat yang dibenci oleh Allah. Itu mesti terjadi karena kita tidak sadar bahwasanya semua itu datangnya semata-mata dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya nggih dukune nggih payu. Dukune ya kurang ajar. Iya, awakmu disawuri uyah. Didu, gak tambah didem malah didu. Insyaallah. Terus sampai kapan kita seperti ini? Kadang-kadang sama istri suami kita ya seperti itu. Nafsu menanamkan hasud atau riya atau yang lainnya. Gara-gara sifat yang jelek muncul. Lah niki. Satu. Nomor dua ada wajah ruh itu betul-betul jamal. Betul-betul bagus. Sing lanang yo ganteng. Sing wedok yo ayu. Ayune kaya bidadari. Sing lanang kaya malaikat. Wis tah nyenengno. Iki wajah sing ya apa? Inilah Pak yang kumaksud, wajah yang sudah terbebaskan dari belenggunya hawa nafsu yang selama puluhan tahun kita dipaksa oleh nafsu, innan nafsa la amaratum bisu, untuk menjauh dari Allah, untuk apa? Beriman terhadap selain Allah. Kita sudah keluar dari arah sini. Karena apa? Karena kita menerima hidayah Allah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran yang mana yang dari Rasul? Dinul haq, yaitu ajaran aidinut tauhid, ajaran yang mendidik khusus ruhaniah kita untuk hanya mengesahkan datang Gusti. Inilah yang disebut hakikat ma'rifat. Kita tidak hanya mengikuti menerima ajaran Rasulullah di hukum syariah untuk jasmaniah biar hablum minan nas benar, kita juga mengikuti menerima ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, yaitu dinul tauhid, untuk mendidik ruhaniah kita berakhlak ilahiyah kepada Allah. Inilah hablum minallah.
Estu Pak. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak, kata Rasul. Aku tidak diutus ke bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak jasmani dan akhlak rohani. Hablum minan nas dan hablum minallah. Kebanyakan tapi manusia itu sibuk dandani akhlak hablum minan nas, sementara hablum minallah langsung tidak diperhatikan. Akhirnya muncullah ayat Az-Zumar, surat Az-Zumar 54. Mafhum mukhalafah di dalam ayat tersebut adalah bila mana jenengan purun kembali kepada suami sahmu, lagi umpama Sri Minggat sahmu, ya, ruhaniyah yang tinggalkan Allah. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah, jikalau jenengan ini ruhaniyah mau kembali kepada Allah dan tinggalkan selain Allah, maka yang ayat terakhir, kalimat terakhir yang menyebutkan summalatun sorun, di situ ada lanafi, itu enggak berlaku bagi Anda. Akhirnya summatun sorun, kemudian kau mendapatkan pertolongan. Apa? Masuk datang satu alam yang padang, masih gak kok tahlili, gak kok kirimi dungo, gak ada masalah, karena beliau ini sudah bisa kembali sendiri. Mengapa beliau bisa kembali sendiri? Karena dia masuk di dalam alam yang terang. Mengapa dia masuk di dalam alam yang terang? Karena dapat pertolongan dari Allah. Mengapa dia dapat pertolongan dari Allah? Karena dia waktu di dunia sudah makrifat pada Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Al-Baqarah 257. Jikalau Allah itu sudah menjadi imanmu yang hak, tidak ada iman selain daripadanya. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Kau akan dikeluarkan dari kegelapan menuju terang benderang. Artinya sholatmu asal-asalan, kelingan kilpat, sikil papat, akhirnya jenengan madep marek ketemu Gusti. Kata Kanjeng Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya, ku arahkan wajah ruku pada Allah. Mana wajah rusabian? Imanul haq, iman yang benar. Mana iman yang benar itu? Iman yang hanya pada Rob, bukan rok lo ya. Rob matanya B, nek matanya K boleh rok, bukan rok. Rob, Tuhan Allah. Ketika berdiri, hatimu menghadap kepada Rob. Tanda dikatakan menghadap, hatimu sadar kehadiran Allah baik di dalam maupun di luar dirimu, sehingga karena dialah kau bisa berdiri, bisa rukuk, bisa sujud. Hatimu terus menerus sibuk merasakan, mengimani semua apa yang muncul dalam dirimu, berdiri, rukuk dan lain sebagainya, semata-mata yang berperan hanyalah Allah. Iku carane sampai nek pengen isok sholat khusyuk. Iku carane, itu caranya bila mana kau ingin kembali kepada Allah imanmu. Ini caranya, simple. Tapi nek kula bahas ilmunya yang detail sampai subuh gak nyampe. Simple mawon. Ketika Anda berdiri, yakinkanlah hatimu, sadarlah hatimu, sesungguhnya kau iku patung. La haula walaku kuwata. Munculnya bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk, mengucapkan rukun-rukun sholat. Sebab ilah bil hidup dalam dirimu. Karena hidup dalam dirimu itulah Allah. Lah wujudnya Allah
dimajaskan aran ruh lagi. Sebab wong gano ruwe ya jenenge wong mati gak iso obah. Nek umpama obah medeni bocah. Estu. Jadi cara syariat sebabnya apa kok bisa berdiri? Karena ada rohnya. Lah ngoten nggih syariat. Sebabnya apa kok bisa ruku? Karena ada rohnya. Dengan ruh ini loh Allah memberikan kekuatan di situ dan lain sebagainya. Itu jawaban syariat. Jawaban hakikat tidak, karena Allah. Ini Allah ya Karim. Ini caranya jenengan apabila ingin kembali kebenaran di situ. Dan ini tidak hanya kau lakukan ketika saat jenengan sholat. Harus juga kau rasakan, kau hayati, kau sadari di luar aktivitas sholat. Ibu kadang-kadang habis sholat subuh apa kerjanya di dalam rumah? Masak meliputi ngambil air, mususi, ngeroncong, nyambel, goreng. Semua aktivitas itu tolong, sekali lagi tolong. Sibukkan hati jenengan berzikir pada Allah. Yang ku maksud zikir bahasa Arab artinya eling iku sadar bahwasanya munculnya perilaku itu semata-mata karena Allah. Daripada dibuat geremeng. Tahu geremeng? Geremeng itu besok Jawa ini Mojokerto ini geremeng. Sami medongkol. Karena apa? Minta belonjo Pak E. Biasanya Pak E kasih belonjo 1 bulan 3 juta. Dikasih cuman 300 1 bulan. Hati ngulek Lombok ambek ngremeng. 300 opo. Hanya ini ono 300. Akhirnya apa? Dibelikan uyah semuanya sama Lombok. Kakop Lombok larang, Bu ya. Sekarang ya Allah. Terus dipangan. Dek kok kroso uyah mbek Lombok tok? Ya iku duit 300. Ngerti ya sampean? Lombok berapa seprapat sakniki? Adek seprapat iku mboten api-api, elek-elek, mrikil-mrikil. Sing lanang ngarepe melok ngremeng memang itu kayak 300. Di prawinci Bu. Di total. Berasih semene. Iwak tahune semene. Lho iki lho ya apa iki? Ya apa Dik? Gimana wong Kang Mas yo enggak dapat kerjaan. Wis macam-macam. Tapi coba kalau hati jenengan buat untuk berzikir, tidak ada yang perlu disalah, karena semuanya apa yang terjadi dan muncul semata-mata karena Allah. Garwo sampean yang tadinya itu kasih belanja 3 juta sekarang 300, sing gerak niku sapa? Kita sebagai seorang istri mesti timbul curiga. Sampeyan kena sapa? Maruku WA. Sekarang HP, dulu HP-nya nggak dikunci, sekarang dikunci. Buka kaso. Lah napa sampean kunci? Tiba-tiba ada yang rahasia. Allah ya Karim, itulah yang terjadi dalam kehidupan, Pak. Jangan disangka nafsu itu mesti mengarahkan perilaku dohir maksiat saja, enggak. Nafsu akan mengekang, menjerat ruhaniah kita ketika jasmaniah laku taat pada Allah secara syariat. Contohnya sholat, sodakoh jariyah. Nafsu ngomong, tak mirip kongkon ngumumno yen awakmu iku
sedekah jariyah kanggo mbok bapak iku 5 juta. Ning ati lu ngomong, ana sing bisiki ngono. Yun sewu, bukan persoalan ini salah atau benar, tidak. Saya tidak mengatakan ini salah, ini benar. Yang ku permasalahkan adalah ketika Anda memberikan itu, ning atimu gak sadar oleh iso ngewehno sebab Gusti, iku sing ku tak masalahne. Ning ati iki kok yo di dalam hati kita kok yo merasa keakuan kita yang bisa memberikan 5 juta. Hati-hati. Nafsu sudah menjerat Anda. Inilah nanti yang nyun sewu, sedekah jariyah yang mestinya bisa diterima oleh Allah untuk simbah kita, akhirnya ditolak oleh Allah. Buka di dalam surat Al-Maidah ayat 29. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amaliyah apapun yang diterima di sisi oleh Allah itu hanyalah iman yang sedekah yang didasari hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa itu hati yang bagaimana? Shallu ala Nabi Muhammad. Hati yang sudah tidak pernah mengakui kalau dirinya hamba yang bisa melakukan. Justru hati seorang hamba yang mengakukan bahwasanya yang bisa menjadikan ini berlaku semata-mata dari Allah. Ini yang takwa. Ilmu amal istiqomah. Plek, sudah terjadi Allah. Syekh Ibnu Athaillah juga menyinggung terkait masalah a'maliyah ini. Husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Husnul a'mali utawi bagus-baguse piro-piro amal. Amal itu disebut amal karena perilaku jasmani. Entah sholat, zakat, puasa, haji, apapun. Itu disebut amal jasmani. Iku dikatakan bagus di mata Allah, tidak hanya di mata manusia. Kalau di mata manusia wis apik Pak, wong sedekah jariyah kok nggih. Kecuali amaliyah jenengan. Nanti Cak, cok kondo-kondo bibikmu. Aku nang lokalisasi. Nempur. Elek toh monggo menungso. Amaliyah jasmaniyah, sholat, zakat, puasa, haji, apik boten pandangan manusia. Apik. Pandangan syariat apik. Di mata Allah ini akan baik manakala husnu ahwali nataiju husnil ahwal. Apabila keadaan hatimu, ruhaniyahmu, ahwal itu hubungannya dengan ruhaniyah. Nek amal jasmaniyah. Iku nataiju husnil ahwal. Melihat keadaan buah ruhaniyahmu itu bagus di mata Allah. Hati di mata Allah bagus itu hati yang bagaimana? Min qalbin zahidin. Ruhaniyah yang bagus. Buah yang muncul dalam ruhaniyah keadaannya itu bagus. Yang bagus di mata Allah yang bagaimana? Min qalbin zahidin. Dari hati yang condong pada Allah. Imannya tidak selain Allah. Berarti dia sholat gak ngaku aku sing sholat. Dia zakat gak ngaku dia yang bisa zakat. Dia haji ning ati wis gak ngaku hambane iki sing bisa haji. Semuanya itu datangnya dari Allah. Itu. Mengapa dia seperti ini? Karena sering dzikir atine.
Di segala aspek apapun kata Rasul, ittaqullaha haitsuma kunta, dimanapun kau berada, selalulah hatimu bertakwa, berzikir pada Allah. Ingat, sadar semuanya itu datangnya dari Allah. Ini Bapak Ibu, yang disebut qalbin zahidin itu di situ. Itulah yang dimaksud ini wajah tu. Ku arahkan, sesungguhnya ku arahkan wajahku ke wajah Allah. Mana wajah Allah? Hidup itu di segala aspek apapun. Dimanapun kau berada, di situ ada wajah Allah. Fa aina ma kunta walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Mulai jagat wetan sampai jagat kulon, dimanapun dan kemanapun kau mengarah, di depanmu ada wajah Allah. Ya hidup ini doang. Jadi hatimu klik dengan ini. Inilah wajah Allah. Oleh karena dirinya sering kali berzikir, menghadapkan wajah rohnya terhadap wajah Allah, yang miturut surat Al-An'am 79 tadi, olehnya menghadap hanifan dengan sungguh-sungguh. Artinya tidak noleh ke kanan, tidak noleh ke kiri. Hati sudah tidak melihat makhluk, tapi hanya melihat wajah Allah. Inilah yang sudah dikatakan ruhaniyah bebas dari perserikatan, bebas dari syirik. Wama ana minal musyrikin, ayatnya gitu. Nabi Ibrahim, wama ana, dan saya tidak termasuk minal musyrik, golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Wis iki lakonono sakderenge jenengan sedo. Wis gak kadek kakean ilmu jenengan. Cukup teorinya secara simpel tahu bagaimana sampai meletakkan diri Anda untuk tawajuh terhadap Allah, baik di dalam maupun di luar aktivitas sholat. Wis ndang lakonono sak mampumu. Lakukanlah dengan semampu yang ada pada diri panjenengan masing-masing. Estu Pak Bu. Nyun sewu tondoni nek jenengan iki mengke estu imane wis bener ya nopo. Ngeten. Apapun yang muncul dalam diri jenengan dan di luar diri jenengan, seperti Pak E kasih blonjo kok ya 300, seperti anak E kok ya nggodha, terus dodolan kok ya surut, bisnisnya surut, terus pemane in asobathum, didatangkan musibah, ujian-ujian sing gak penak, ati sampean gampang klik sadar semata-mata yang mendatangkan Allah. Sudah tidak iman dari makhluk, datangnya tidak karena makhluk itu, tapi karena Allah. Ditagih utang yang guyang-guyu, sebab wis gak nok makhluke, sing teko Gusti malah seneng sampean. Gak duwe duwe ebe, gak punya uang, terus gimana lagi? Ambek guya. Tapi guyune ojo nang dalan lho ya. Jangan di jalan-jalan. Di jalan-jalan goyang, wah iki kentekan pil iki. Hati-hati men. Ati tentrem guyang-guyu niku ati tentrem. Adem. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hati sampeyan niku damai tentrem, gak gampang susah. Gak gampang khawatir. Karena apa? Karena sampean itu yakin
Datangnya semua perkara musibah atau anugerah itu datangnya dari Allah. Dari Allah. Kipas ini kisah mentok mereka lu nyuwun tolong ya. Didoakan mereka. Punten kula. Kula wis awak cilik kuru dikipasi tambah. Nggih, pun matur suwun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mereka maulah yang ngoten mawon ya. Niki ayat sing kula buka niki di tengah umum. Semata-mata ini karena Allah sayang datang jenengan. Titik. Ini ayat yang dibuka secara umum. Ini karena Allah itu sayang datang kita semua sebagai umat manusia. Estu. Sebab kalau Allah tidak sayang terhadap kita, nggak mungkin kita itu diperingatkan Allah. Jenengan pun salah paham. Allah memperingatkan kita di dalam hati kita karena ada riya, takabur, sum'ah dan lain sebagainya, hasud. Itu sebetulnya Allah itu sayang terhadap kita. Jangan lantas, ngajine lincipe, kedukuran, keceron. Jangan gitu. Kita itu disayang Allah. Coba kalau Allah tidak menyayang, dibiarkan kita tersesat di dalam hawa nafsu. Estu. Banyak ayat-ayat yang memperingatkan terhadap kita sebagai umat manusia, sebagai hambanya. Kadang dikasih ayat sing nyenengno. Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh bahagia, sungguh beruntung bagi umat-umat mukmin yang ketika dia itu beribadah, beramaliyah, posisinya rohaniyah iku makrifat dateng Gusti. Dalam Al-Qur'an disebut khusyuk. Itu. Terus piye carane saya dengan mudah untuk bisa kembali kepada Allah? Sering saya katakan, buka di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, wa man kana yarju liqa'a rabbih. Rob itu nggak rob lagi. Berarti nek kalau memakai rob itu tidak hanya umat Islam, tapi juga umat selain Islam, Rob. Tapi kalau ditarik dari agama Islam, Rob ay Allah. Apa syaratnya kita bisa untuk bertemu pada Allah? Pertama, fal ya'mal amalan lakukan amaliyah atau perbuatan yang bagus di mata Allah. Nah, perbuatan yang bagus di mata Allah itu karena didorong buah dari akhwal kita, ruhaniyah kita terhadap Allah. Apa akhwal kita? Dikatakan mingkol bin zahidin. Ini wajah tuas, iya. Hatimu kudu sadar, tur eling. Yen sejatine kau bisa beribadah iku semata-mata datangnya dari Allah. Satu. Lah, posisi menungso iki ati iku ana dua. Ada yang mingkol bin zahidin, yang kedua mingkol bin rohibin. Rohib iku apa? Condong terhadap kesenangan dunia. Lah, ketika jenengan
di mata Allah dikatakan perbuatan yang bagus oleh karena hatimu condong hanya pada Allah. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan ada dalam hatimu ketika beribadah, beramaliyah itu ada selain Allah. Contoh, kita ditagih bank pak, ditagih rentenir atau bank lah, atau debt kolektor, karena kita nunggak 3 bulan, biasa gitu deh. Pertama di WA, kedua yes dipakai SP surat nih, diparani ning omah terakhir. Bagaimana ini 3 bulan sampai gak nyaut, rawami. Sebab umumnya wong nek utang niku senyum gampang, nek balekno susah biasa. Nek utang gampang, nek balekno angel. Ojo tersinggung loh ya. Ojo. Itu di mana-mana, di mana-mana. Kadang janji. Kadang-kadang lho sing nagih ku malah dilokno. Nggih ya. Sing nagih ku dicelatu. Ya Allah. Nyun sewu. Akhirnya jenengan kali kula persoalan ini ada yang dengar saudara. Akhirnya saudara sampean itu membawa uang. Udah biar nggak rame-rame ditutup. Plak. Aku tanya. Artinya uang ono sing iman sing nulung adalah makhluk. Saudara ngerti nih. Tapi ini sing yang saya maksud mingkol bin rohibin. Hati yang condong imannya terhadap makhluk. Karena akal ngomong, kalau saudara saya tidak menyili saya, mengutangi saya, nggak mungkin ini ketutup akhirnya gegeran terus. Ngerti enggak? Tapi kita tidak sadar bahwasanya olehnya saudara kita membawa uang itu karena memang digerakkan oleh Allah. Ini Nyun Sewu buka di dalam surat apa itu saya lupa, ada 2 potongan ayat gini. Jadilah kau seperti laba-laba. Tahu laba-laba? Mriki napa namine? Monggo duro. Monggo. Oh, namine monggo. Temonggo. Lihat, dia itu sibuk membuat rumah. Jadi rumahnya itu sibuk dirapeti pak. Namanya itu loh ya. Sibuk. Semakin lama semakin besar. Nggak ada laba-laba itu turun cari laler, cari makan. Nggak ada. Dia sibuk bikin wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Barang siapa, mohon maaf, yang sibuk dandani rumai roh hati ini, apa? Takwa loh. Sing sapa wonge dandani takwa, membenahi takwa. Takwa itu dari ilmu, amal, istiqomah. Mana? Setiap kali aktivitas apa yang muncul dalam diri kita atau di luar kita, sibuk hati ini sadar, ingat semuanya af'alullah. Semuanya yang menggerakkan adalah Allah. Ini maksudnya sampean ini sibuk membenahi rumai roh. Wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Apa ayatnya terusnya? Yaj'al lahu makhrajan. Allah akan membuka satu masalah yang katanya nggak bisa dibuka.
Artinya nggak ada solusi seberat apapun itu tidak ada solusi. Seberat apapun masalah nggak ada jalan keluarnya, pasti dibuka oleh Allah. Bila mana kita betul-betul sibuk membenahi takwa. Terusnya ayat wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Datangnya laler, datangnya lamuk, mohon maaf, didatangkan Allah. Laba-laba cukup tengok-tengok. Tahu tengok-tengok Pak? Nyantai berdiam diri, dia hanya sibuk dandani takwa. Jadi dandani takwa itu bukannya kok yon jenengan iku diem di kursi ini terus atine ngrasakno anane Allah tok. Hanya itu. Aktivitas apapun jasmaniamu, gejo ono takwa ini. Peganglah zikir iki. Peganglah. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Nek jenengan iki betul-betul memegang teguh tali Allah yaitu takwa ini terus menerus. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa yang kau butuhkan itu didatangkan Allah sendiri, yang datangnya tidak kau sangka. Termasuk saudara jenengan wau beto arto dek kile wis gak gegeran ayam mbek debt kolektornya. Sauran. Kan kita tidak tahu Pak itu. Enggak tahu. Kadang-kadang dalannya gini. Ada orang yang sampai pandang cukup dan mampu untuk menolong secara syariat. Moro. Paman bojone bebek, apa ponak aku, iku luman aku butuh duit sakmene. Allah gerakno atine wong iku tulus. Wis gawa nak. Ojo disaur sik nek gak wis ono. Loh, penak toh? Kita kan tidak tahu ngoten niku. Ojo balik-balikno nek durung ono. Tapi yang ngono sampean ojo bohong. Ono gak balik-balik. Iki kebanyakan orang itu gitu. Wis dilonggari malah khianat. Allah ya karim. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mudah. Tadi dikatakan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahad. Jangan ada iman kau ketika saat menjalankan ibadah itu dalam hatimu selain Allah, termasuk akumu yang bisa melakukan itu musyrik wis. Itu sudah musyrik. Syiriknya adalah syirik khafi. Jangan berat Bu, ngomong gampang. Tapi seberat apapun tetap harus kita jalankan. Zikir itu tetap kita pegang. Lihat beliau-beliau yang meneruskan teladan Rasulullah, termasuk guru-guru akhirat kita. Bagaimana dicantumkan Allah dalam surat Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Beliau selalu berzikir. Dalam keadaan apapun, kondisi apapun, ruhaniyah hatinya selalu berzikir. Akhirnya dimasukkan dalam kekasih Allah. Baik ketika kiaman, dia berdiri dengan apapun, berdirinya apapun, kondisi apapun, dia selalu berzikir. Sugih ya berzikir, melarat ya berzikir. Berdiri berarti jaya. Jadi pejabat ya zikir, jadi rakyat ya
Isok ngutangi ya dzikir, gak isok ngutangi alias utang ya harus dzikir. Nyalokno kepala desa dadi ya dzikir, gak dadi ya. Nyalokno presiden dadi ya dzikir, gak dadi. Nek gelem ana kono kabeh rukun, Pak. Aku yakin rukun. Wis, sampean jangan kena provokasi orang-orang yang memang dengan sengaja menciptakan suasana keruh loh Pak ya. Estu, saya hanya bisa menasehati pilihan presiden 2024 ya. Ini banyak nyun sewu kader-kader yang memang membentur-benturkan umat Islam. Estu. Banyak yang menciptakan ingin Indonesia keruh. Umat Islam dibenturkan dengan umat Islam sendiri dengan memakai propaganda macam-macam, apalagi zaman medsos, media sosial bebas. Bayu. Lah terus ya nopo sing bener? Wis sibukno atimu zikir. Iku ae. Sebab guru-guru kita yang dicatat sebagai tabi'ina sholihin, sebagai penerus Rasulullah, akhlaknya sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Akhlak dohir, akhlak batin, akhlak jasmani dan rohani, syariat dan hakikat. Ini diteruskan oleh guru-guru akhirat kita. Beliau alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, walaupun dalam keadaan duduk, dalam keadaan wajunubihim, keadaan berbaring, sakit, tidur, beliau selalu hatinya sambung terhadap Allah, berzikir, sadar. Jikalau sambil diucapkan Allah di dalam hati, mengucapkan Allah silakan, tapi itu tidak bisa menembus. Yang bisa menembus adalah kesadaran hatimu. Ingat, semua yang beraf'al, berperan hanyalah Allah. Sehingga ketika kalah sing ngalahno Gusti, ketika menang sing menangno Gusti, nek kabeh ana kene mesti baldatun toyi. Gak gelem korupsi nek iso nang kene. Iya. Jangankan mau mengambil barang hak orang lain. Wong hasil keringatnya sendiri secara syariat itu aja nggak boleh diakui. Inilah. Beliau-beliau itu duduknya hati di situ. Dia nggak merasa dirinya yang kerja. Sehingga kerjanya dia tidak berniatkan untuk mencari gaji, enggak. Kerjanya dia karena illa liya'budun, menyembah Allah. Artinya bertemu Allah di dalam kerjaan itu. Tapi umumnya manusia enggak tahu ya. Nanti kerja, golek apa? Dolar. Ngerti iki ya? Iku lho golekno ilmu upo. Allah ya karim. Hal yang seperti itu jangan masukkan di hatimu. Di hatimu cukup likok ketemu Gusti Allah. Pertanyaannya, Gus, saya ini keturunan gak ada wali di atas saya, dzurriyyah nasab jelek-jelek, bisakah aku bertemu Allah? Buka dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Wa man kana yarju liqa Allah, barang siapa yang ingin bertemu Allah, di hatinya ada keinginan bertemu Allah, fa inna ajalallah la'at, Allah berjanji dalam waktu yang sudah ditentukan Allah pertemuan ini, itu Allah sing janji, tapi dengan catatan jikalau di dalam hatimu ada keinginan untuk bertemu Allah,
mohon maaf Pak, kita nggak usah bicara orang lain, kita bicara diri kita sendiri. Sebelum kita mengerti duduknya la haula wala quwata illa billah, sebelum kita mengerti duduknya Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menciptakan kamu sekalian, wa ma ta'malun, dan apa yang muncul dalam dirimu dari Allah. Mesti kita sholat, nggak mungkin ada keinginan ketemu Allah dulu. Estu itu. Yun sewu. Saya bicara tahap di dalam Islam kesempurnaan syariat thariqat hakikat ma'rifat itu begini. Syariat itu ilmu. Ilmu untuk tentang sholat. Ilmu untuk sholat yang benar secara fisik itu syariat. Syariat. Kedua thariqah. Thariqah itu adalah nama sebuah amal. Sholat contoh. Nama sholat itu thariqah. Ada waktunya. Itu thariqah. Sholat tanpa ilmu rusak secara jasmani. Hakikatnya apa? Tujuan. Tujuannya di mana? Tujuan jenengan sholat untuk bertemu Allah. Yang bertemu mana? Yang bertemu ruhaniyah, bukan jasmaniyah. Berarti ilmu hakikat, tujuan untuk bertemu itu harus sampai dapatkan. Yang disebut dinut tauhid. Piye carane? Bagaimana caranya untuk bertemu Allah ketika saat sholat? Secara simpel saya katakan, iman di dalam hatimu yang benar itu adalah wajahnya ruh. Iman yang benar kata Rasul, iman yang ihsan. Iman yang ihsan itu yang bagaimana ya Rasul? Anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika Anda beribadah, menyembah atau sholat, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Karena Allah dekat. Seakan-akan. Artinya seakan-akan itu dalam hatimu ada keimanan murni, tauhid Anda. Kalau tidak ada Allah dalam diriku tidak akan bisa sholat. Ini. Jikalau kau tidak bisa melihat Allah, maka seakan-akan kau harus merasa seakan-akan selalu dilihat Allah. Inilah iman yang ihsan. Ihsan itu apa toh? Benar. Ini Pak yang harus kita jalankan seperti ini. Inilah yang dilakukan guru-guru akhirat kita. Bahasa robitoh iku mesti madep nang Allah, tidak madep nang selain. Ini wajah tuwaj wajiyah. Nggak ada nih Quran selain wajiyah. Ini wajah tu terus wajah pacarku, nggak ada. Istriku, suamiku, nggak ada. Anakku, pasarku, tempeku, nggak ada. Wajhiyah artinya wajhiyah adalah Allah lilladzi fatoros samawati wal, yang menguasai jagat langit dan bumi, menguasai jagat ruhaniyah dan jasmaniyah. Hanifan tawajuhe kudu bener-bener mancep. Niki Allah ya Karim. Ini Allah kasih jalan terhadap kita. Inilah bentuk kasih sayang Allah terhadap kita. Terserah Bapak Ibu panjenengan. La ikraha fiddin. Muhammad, tidak ada paksaan bagi umatmu untuk mengikuti ajaranmu Muhammad. Gak ada paksaan. Oh ngaten sedika dawuh.
Ajaran yang mana ya Rasul? Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Ajaran yang membebaskan ruhaniyahmu dari belenggunya hawa nafsu. Oh ngoten ta. Nggih. Oleh karena itu Bapak Ibu, mumpung sisa umur kita masih ada, tinggal berapa tahun kita nggak tahu. Wis ta, gak usah ngenteni tuwek sing nom, gak usah ngenteni loro sing sik sehat. Ojo, ojo tenan. Wis, engko bengi praktekno ya, salat tahajud 2 rakaat. Terapno waktu takbir sampai salam. Kesadaran hati kalau Allah di dalam dirimu yang menggerakkan. Sampeyan praktekno. Nek gak atimu tentrem. Mulio, kok mulio nang Mojokerto kopi kok kata entekno gawon tabyur nondasku. Estu nih. Wis kata entekno kok. Sampeyan beto nang Mojokerto sampeyan tabirno raiku nek ati sampeyan gak tentrem. Apalagi ini kau lakukan setiap saat dan waktu. Muhammad wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Pagi sampai sore, mulai sengenge tulu usamsi hatta ghurubis samsi. Lakukan hatimu berzikir padaku. Ini Rasulullah. Dan juga diteruskan oleh para pengikut setia Rasulullah. Nyun sewu, walaupun jenengan ini dengan kita tidak ada garis keturunan misalkan, jangan pesimis. Karena ayate wa mangkana yarju, bahasanya itu gak menyentuh nasab, gak menyentuh duriyah, atau gak menyentuh sanad, enggak. Barang siapa yang ada di dalam hatinya berkeinginan bertemu Allah. Makanya kita jangan pesimis. Siapapun bisa. Nggih mohon maaf di luar gegeran nasabnya. Royoan nasab duriyah. Nyun sewu, tolong sekali lagi. Anda yang merasa berduriyah, bernasab yang katanya bagus, tolong. Umat ini jangan diajak ke situ. Jangan diajak untuk mendewa-dewakan itu. Ajaklah, kasihlah solusi umat ini bagaimana ruhaniyah bisa lekas wusul datang Allah. Itu aja. Ngapain dibentur-benturkan? Nasabnya itu duduk termasuk keturunan Nabi. Yun sewu. Ketika kita gila dengan nasab, gila dengan duriyah, apa yang terjadi? Hasud. Yang terjadi takabur. Datang Allah. Udahlah, berhenti yo. Walaupun aku umur luwih enom katimbang dirimu, luwih tua, iki karena ilmu. Gelem tak nasihati monggo, gak gelem yo monggo. Jaan umat iki ya apa solusine ndang wusul nang Allah. Iki lho wis arepe bongko. Ya. Kita sudah mendekati zaman puncak. Jangan dibenturkan umat ini dengan persoalan-persoalan masalah itu. Mumet time umat engko tambahan. Wis, sekarang sebab ini tanggung jawab panjenengan sedoyo. Ya. Selamat dan tidak selamatnya bahasa syariat. Karena kita sudah berani berikrar sebagai pemimpin, berarti wajib tanggung jawab. Ajaan umat ini bagaimana caranya bisa wusul liqo datang Allah. Di Quran sudah lengkap bagaimana caranya bisa lekas wusul, lekas makrifat datang Allah sebelum kematian itu datang. Estu, jangan, aku mohon jangan umat ini dibenturkan dengan hal itu, akhirnya saling benci membenci. Apa jadinya nanti?
Kok umpama kulo sing duwe Google Pak. Umpama ya metu muncul kok tak tebas pisan. Sing apik-apik, sing ngeleremno atine umat baru. Tapi yo gak kena semono ae. Endi ana apik mesti ana elek. Endi ana susah mesti ana sen. Lah gandengane azwajalitas kuno ilaiha. Bapak Ibu hadirin, terakhir kesimpulannya adalah berkenaan dengan surah Az-Zumar ayat 54 tadi. Sebuah renungan bagi kita yang sangat mahal. Silahkan sisa umur kita harus gunakan untuk belajar bercinta pada Allah. Otomatis harus tinggalkan selain Allah yang selama ini kita cintai. Sebab suatu saat pasti kita tinggalkan. Mboten? Nggih mboten? Wis ta bojo ayu moyo apa? Bojomu ayu kaya apa? Gagah kaya apa? Nek wis teko situk iku tinggal. Sugiya kaya apa? Bagusa omah awak dhewe maglong-maglong pinggir rembong, gitu. Wis ta mesti ditinggalkan. Estu. Tumpahan mobilmu mewahi kaya apa? Wis ta mesti kok tinggalkan. Itulah waktu-waktu as-sa'ah baghdah, waktu-waktu yang mengagetkan datang, kau akan kecewa dan getun. Mumpung durung. Bekal akhirat kita adalah takwa, amaliyah yang makrifat pada Allah. Udah itu. Untuk meninggalkan urusan dunia pada anak harus kita pondokkan, kita ajarkan, kita taklimkan ilmu syariati sampai makrifati. Itu. Jangan kau tinggalkan ahli waris itu dengan harta warisan. Jangan. Itu nanti akan jadi royokan, pertumpahan darah, saling dengki. Tapi jikalau anak kau dasari dengan ilmu agama, mulai syariat sampai makrifat, aku yakin tidak akan mudah anak itu serakah. Sebab mohon maaf, wong tuwa nek wis mati, anak iku jarang ngopeni utangi. Gopoh royokan warisane. Lu estu. Orang tua kita kalau sudah meninggal, anak-anak berhubung kita tidak dasari dengan ilmu agama mulai syariat sampai makrifat, tidak mungkin akan membahas masalah hutangnya orang tua kita. Pasti akan bicara berapa yang ditinggal itu. Nyun sewu, ini prinsip orang tua saya Pak Bu. Anaknya 12. Sekarang saya mengejar sudah 7. Saya harus lebih daripada 12. Entah 25. Sebab apa? Dulu juga ngomong, khasuk anakmu gak oleh mung terima 12, harus di atasku. Siap. Enak sak kelenteng, soroni sak rendeng. Yun sewu. Alhamdulillah. Sampak nyonya saya bilang, nyun sewu. Nggih nyun sewu. Kalau kesempatan gak kuat ngomong. Pun wis kata usah tak urai. Orang tua saya dulu anaknya 12 semuanya di pondok no Pak. Tapi medal ibtidak langsung pondok, ibtidak pondok. Tapi jenenge wong namanya anak 12 tunggal sak tarangan, kadang tidak sama. Ada yang dipondokkan itu halah sak wulan njaluk pindah. Insya Allah. Yes, begitulah proses kehidupan kita. Tapi tetap orang tua, prinsip orang tua saya dulu abah itu, daripada anak saya tinggal
saya tinggalkan, saya tinggali harta warisan, lebih baik tak tinggali ngelmu. Ya, dengan cara dipondokno. Ibtidak itu sudah dipelajarkan tarbiyai syariat dasar-dasaran sudah. Bahkan saya kelas 4 sudah di beat di dalam thoriqoh Qadriyah Nasabandiyah. Saya sudah kelas 4 tahun 76 dulu. Insya Allah begitu. Lah, untuk selanjutnya wajib anak digurak teko omah nih, digurak, dikongkon mondok. Biaya yos itu saono-ono. Padahal abah saya mereman pak. Dulu kan larang sandang, larang. Jadi nyun sewu kula mondok di Mojosari Sanawi itu pak nyun sewu. Kula ikan iku pados ning lepen. Nek kepingin makan ikan pados ning lepen. Nggih. Dadi lepen iku wonten watu-watu ya. Dadi kula padosi iwak urang. Nah niku sing kula damel lawuh niku. Nggih. Nek kecilik sih mesti sego gaplek wis sampak medal ibtidak gaplekan terus jagungan terus. Ketemune enak sego putih ku ning pondok. Sanawiyah itu. Tapi lawuhe nggih pados-pados niku wau. Ngoten. Nggih, ambek rekoso. Tergantung jenengan. Nek jenengan iso ndidik dhewe gak usah dipondokno. Dididik ae dhewe. Gak usah nyambut. Gak usah nyambut gawe. Gawe ndidik anak. Ya dipondokno lah Pak cek gak ngrewoi. Hati cek duwe adik maneh. Ngoten lho. Dadi cek duwe adik maneh. Pun. Jadi kesimpulannya saya hadir di sini karena Allah. Berdasarkan ayat tersebut Allah menyampaikan terhadap kita bentuk kasih sayang Allah, kita itu diingatkan. Sisa umur kita harus kita gunakan untuk kembali beriman pada Allah dengan murni. Paham Pak nggih? Coro saya berpesan datang jenengan, ya wis muga-muga kita sama-sama mudah-mudahan dijadikan Allah sebagai golongan sebelum kematian ruhaniyah kita betul-betul imannya murni datang hanya pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lahumul Fatihah. Oke, masuk sesi yang kedua. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Duren cangkoan, leren rokokan. Ngaten. Buah duku, buah pepaya. Apa terus sih Pak? Hah? Mumpung ada waktu, yo tanya. Monggo.